Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Puji Tuhan semua sehat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa dengan Bu Christine pimpin secara Katolik. Baik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bu Christine lihat semua siswa kelas 1 dan kelas 2 di kelas ini sudah masuk semua ya. Tidak ada yang absen. Wah, bagus sekali. Baik, untuk pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pengurangan bilangan untuk anak-anak kelas 1. Nah, kemudian untuk kakak-kakak kelas 2, kita akan belajar tentang kalimat tanya. Baik anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut. Ya, untuk anak-anak kelas 1, kita mulai dulu dari adiknya. Kita perhatikan, ada berapa sih jumlah apel yang ada di pohon? Coba kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ada 10 ternyata buah apel yang ada di pohon. Nah, kita ingat-ingat ada 10 buah apel yang ada di pohon. Sekarang simak cerita dari Bu Christine. Andre memanjat pohon apel untuk mengambil 4 buah apel. Berapa sisa buah apel yang ada di pohon? Ya, tadi kita sudah ingat ada 10 buah apel. Kita gunakan jari-jari kita, ada 10. Kemudian Andre manjat untuk ngambil 4 buah. Kita kurangi dengan melipat jari kita 4 jari. Kita lipat 1, 2, 3, 4. Wah, ini adalah sisanya. Berapa sisanya? Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, jumlahnya sisa 6 buah apel yang ada di pohon. Nah, sekarang untuk siswa-siswi kelas 2 yang ada di kelas, kita akan belajar tentang kalimat tanya. Tapi kita harus tahu dulu, kalimat tanya digunakan untuk apa ya tujuannya? Ya, betul, untuk menanyakan sesuatu. Dan banyak sekali kata tanya yang bisa kita gunakan untuk membuat kalimat tanya. Ada apa, di mana, kapan, bagaimana, berapa, mengapa. Semua kata tanya ini memiliki fungsinya masing-masing. Contohnya, digunakan untuk menanyakan jumlah, kapan menanyakan waktu, di mana bisa menanyakan letak tempat, kemudian bagaimana bisa menanyakan tentang cara, mengapa bisa menanyakan tentang alasan, kemudian apa bisa berfungsi untuk menanyakan suatu peristiwa, dan siapa bisa menanyakan seseorang. Nah, untuk teman-teman kelas 2, kita perhatikan juga gambar di samping. Ya, kita lihat gambarnya. Kita akan bisa membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya yang dibutuhkan berdasarkan gambar di samping. Contohnya, Bu Christine beri contoh menggunakan kata tanya berapa. Nah, berarti kita bisa membuat kalimat tanya dengan kata berapa jumlah apel yang ada di atas pohon. Nah, ada jawabannya di dalam gambar, yaitu jumlah buah apel yang ada di pohon ada 10 buah. Nah, itu adalah contoh untuk membuat kalimat tanya. Nah, hari ini Bu Christine akan membagi kelas 2 menjadi beberapa kelompok dan mengerjakan beberapa soal untuk membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya yang sudah Bu Christine sediakan di masing-masing kelompok. Silakan untuk perwakilan kelas 2 mengambil lembar kerja kelompoknya. Terima kasih. Sekarang Bu Christine mau ke adik-adik kelas 1 dulu untuk memeriksa hasil pekerjaan mereka. Wah, hasil pekerjaannya sudah baik sekali, sudah pandai menghitung pengurangannya. Sekarang Bu Christine akan beralih ke kelompok kelas 2. Sebentar ya. Nah, untuk kelas 2 coba salah satu kelompok masing-masing mewakilkan satu orangnya untuk membacakan hasil kalimat tanya yang kalian buat berdasarkan kata tanya yang sudah Bu Christine tentukan masing-masing kelompok.
Oke, bagus sekali kelompok yang lain. Wah, bagus-bagus sekali. Ternyata hasilnya kalian sudah bisa menentukan kalimat tanya yang tepat berdasarkan gambar yang sudah Bu Christine sediakan. Ini kita sudah belajar pengurangan untuk adik-adik kelas 1. Semua sudah mengerjakan tugasnya dan memperhatikan Bu Christine saat menjelaskan dengan baik. Nah, untuk kakak-kakak kelas 2 juga sudah pandai membuat kalimat tanya berdasarkan gambar yang sudah disediakan. Kalian sudah tepat menentukan kata tanya yang tepat untuk membuat kalimat tanya. Nah, anak-anak, untuk hari ini Bu Christine akan berikan tugas masing-masing individu. Maka Bu Christine minta tolong perwakilan dari kelas 1 dan kelas 2 satu orang saja untuk membagikan tugas rumahnya masing-masing. Tolong dibagikan ke masing-masing temannya. Terima kasih. Baik semua teman-teman, kita akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa. Akan dipimpin secara Katolik. Baik semua sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang teman-teman. Terima kasih. Tuhan memberkati.